naga ini adalah bagian dari jiwa kita, raja juga jiwa kita. Jadi antara urusan dohir juga urusan batin. Dan di situ dikuatkan dengan kepasrahan jiwa, supaya apa yang menjadi bagian dari kehidupan ini bisa akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan itu semua diiringi dengan usaha dohir juga batin, maksudnya juga usaha secara doa, juga usaha secara batin, bukan cuma berserah diri, maksudnya gitu. Dan itu diiringi dengan kekuatan batin kita, terus hakul yakin sama Allah, supaya apa yang menjadi bagian kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, selamat malam buat sedulurku semuanya dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan kembali ya berkunjung di rumahnya Mbah Warno, pemilik bambu unik ya. Nah, Mbah Warno ini juga punya channel namanya Bambu Wongker. Nah, di samping itu juga kita tidak asing lagi, di samping saya adalah Riri Tarot, dan kita akan mencoba salah satu bambu ini dicoba untuk main tarot kepada Mbak Riri. Nah, terus kemudian nanti dari hasil tarotnya Mbak Riri, apakah ada persamaan atau perbedaan dari kajiannya Mbah Warno. Ya, kita aja dulu, langsung kita ke tarotnya dulu. Silakan untuk Mbak Riri. Jadi ini memang pilihannya Mbak Riri ya, dari sekian banyaknya bambu, ada 1000 sini, 1000 bambu, satu dipilih. Ini namanya apa Mbak tadi Mbak? Bambu Nogorojo. Bambu Nogorojo. Oke. Untuk yang pertama, simbol ini seperti shield atau pagaran. Jadi secara energi sendiri untuk bambu ini bisa digunakan untuk pagaran, dan itu untuk warna energi atau aura energi dari pagaran sendiri itu seperti putih berkabut. Untuk fungsinya sendiri, kalau benar-benar bisa bersinergi dengan badan halus dari si bambu ini, istilahnya bisa mengenal dan bisa benar-benar berkomunikasi, ini bisa dibagi selain buat pagaran juga bisa untuk menjadi serangan. Itu mas. Nah, Ada ngeretuk Pak. didampingi ya Mbak. Tenang ae. Lho sing dampingi Mas Budi karo Mbak Warno. Sing arep ya telu. Untuk kartu yang selanjutnya ini simbol dari bambu ini sendiri, pohon dengan banyak cabang. Ini bisa diartikan ya, simbol ini tuh representasi dari keanekaragaman manusia
eh, kalau ini sih lebih ke pesen ya. Kalau dari aku, dari menafsirkan tarot sendiri, tetap soal ketuhanan, banyak cabang, banyak manusia dari berbagai, entah itu keilmuan, entah itu suku, entah itu dari bahasa, dari pribadinya, tetap satu. Ingat ini untuk simbol tarot sendiri itu tentang berarti kepasrahan. Seseorang yang pasrah, meskipun beraneka ragam macam bentuknya manusia itu, tetap kembalinya memang harus pasrah ke Tuhan Yang Maha Esa. Segala sesuatunya memang harus pasrah ke Tuhan Yang Maha Esa. Ini masih sama soal fungsi. Jadi selain untuk bisa sebagai serangan, perlindungan, juga ini ada energi kerezekian juga yang ada di bambu ini. Maksudnya jangan diartikan negatif ya. Jadi kayak dengan memiliki bambu terus akhirnya nggak kerja, nggak apa, terus duitnya datang sendiri, itu juga nggak mungkin sekali. Tetap harus bekerja, cuman karena ada energi di sini, ada energi kerezekian, maksudnya itu jadi bisa membantu untuk memperlancar, seperti itu kira-kira. Di Emperor ini sesuai dengan namanya, Rojo. Emperor itu raja, simbol dari keperkasaan, kewibawaan, kekuatan, itu kembali lagi memang ke si empunyanya sendiri. Ini juga ada hubungannya dengan kepercayaan dan bersinergi. Ini lebih ke, kalau dari aku selain dari kepercayaan, lebih ke bersinergi sih. Kalau memang nggak bisa bersinergi dengan seorang itu, kalau nggak bisa bersinergi dengan energi dari benda sendiri, itu juga akan susah untuk mengaplikasikannya, istilahnya seperti itu. Kalau yang ini lebih ke dianya sih kepengen bilang kalau Rojo Nogo, untuk nogonya sendiri ini jenisnya nogo bumi. Jadi seperti memimpin pasukan yang berupa ular, itu bisa memanifestasikan diri menjadi sosok ular beneran, entah ular hitam, entah ular beling atau apa, tapi besar kecil. Biasanya kalau kecil dia akan memanifestasikan dirinya itu kira-kira sebesar telunjuk jari, kalau besar akan selengan orang dewasa. Dan untuk posisinya sendiri itu di bawahnya Antaboga, naga gini Antaboga di bawahnya. Dan di sini ini lebih ke representasi, sebenarnya banyak sih yang melirik gitu, cuman kurang tahu, mungkin memang bapaknya tidak bersedia melepaskan atau bagaimana, kurang tahu. Cuma di sini representasinya lebih ke banyak orang-orang yang
ingin memiliki gitu. Udah. Ya monggo langsung Mbah. Ya, ini Mbak Riri ya. Pada hakikatnya sebelumnya saya terima kasih banyak sama Mbak Riri, kita bisa berkolaborasi dalam memadukan suatu wawasan baik secara dohir maupun secara batin ya. Nah, ini akan saya kupas sesuai dengan apa yang Mbak Riri sampaikan, yaitu lewat sebuah kartu. Jadi istilahnya itu andaikan ada kurang lebihnya itu sudah wajar kan gitu, namanya kita hanya sekedar menguatkan hati kita, apa yang menjadi bagian dari imajinasi kita pada batin kita, itu semua itu pun hanya semata-mata pun hanya karena Allah, istilahnya kan gitu. Nah, sebenarnya jujur saja, sebenarnya bambu ini kan pilihannya Mbak Riri, makanya Mbak Riri saya suruh milih bambu ini. Pada hakikatnya bambu ini adalah bagian dari pegangan Mbak Riri, istilahnya gitu. Nah, jadi apa yang Mbak Riri sampaikan lewat sebuah kartu ini semua itu sebenarnya tertuju pada Mbak Riri sendiri. Nah, gitu. Makanya di sini yang pertama Mbak Riri mengupas sebuah kodam, apa kegunaan tentang bambu. Nah, makanya saya sendirikan ini. Nah, ini kegunaan ya. Dan ini kalau yang ini tadi masalah, nah, justru ini dari kedua, dari ketiga, ini tiga ini dan ini sama ini adalah bagian dari istilahnya itu rasa istilahnya itu rasa harus bermawas diri, maksudnya gitu, bermawas diri. Karena ini tadi Mbak Riri untung nggak disampaikan lah, istilahnya gitu, nggak disampaikan. Jadi saya anggap ini sudah nggak ada supaya semua ini tidak terjadi apa-apa lah. Intinya saya tetap mendoakan yang terbaik buat Mbak Riri ya, intinya gitu. Kalau ini semua ini nggak usah dipakai ini ya, gitu loh Mas ya, paham ya. Nah, karena ini kembali kepada Mbak Riri semua. Saya doakan supaya semua itu bisa menjadi Mbak Riri diberi kemudahan, kelancaran atas segala apa yang menjadi niat hajatnya akan tercapai atas izin Allah. Nah itu. Terus yang ini tadi juga masalah urusan kegunaan ya dari fisik kodam ya, ini dah. Nah, ini yang masuk ketiga. Nah, ini tadi menyimpulkan ini raja ya toh? Ya, ini raja. Pada hakikatnya raja itu adalah jiwa kita. Nah ya, saya ngomong jiwa kita, jadi bukan jiwa Mbak Riri, saya nggak ngomong jiwa Mbak Riri, tapi jiwa kita gitu aja ya, jiwa kita. Jadi jiwa ini yang memiliki kekuatan di dalam menentukan segala sikap secara dohir maupun secara batin, agar apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita itu akan bisa menjadi lebih kuat, lebih hakul yakin, lebih perkasa di dalam menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan, baik secara dohir maupun secara batin. Nah, ini adalah simbol kekuatan pada diri. Nah, terus yang ini tadi melambangkan isi dari bagian dari jiwa juga. Nah, ini jadi intinya logo itu adalah bagian dari jiwa. Ini naganya ya, ini naganya tadi. Nah, ini rajanya gitu. Nogo itu adalah bagian dari jiwa. Itu. Rojo itu adalah bagian dari diri kita. Dalam artian apa yang menjadi bagian dari segala sesuatu keinginan atau apa saja di dalam jiwa kita itu tidak terikat pada orang lain. Dalam artian ini selalu mandiri,
tidak mau membebankan orang lain, tapi di dalam perjuangan itu selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya apa yang menjadi bagian dari kehidupan itu bisa terarahkan akan menjadi yang lebih baik dan lebih baik dan lebih positif. Nah, ini isinya ini. Jadi sebenarnya ini semua sudah bagus, dari artinya semua itu adalah dalam kepasrahan, bukan hanya sekedar pasrah tapi juga berusaha untuk yang terbaik supaya akan menjadi lebih baik. Maksudnya gitu. Iya toh. Ini. Jadi antara naga dengan raja ini sudah menjadi bagian satu paket. Nah, yang ini. Nah, yang ini tadi suatu inspirasi. Ini tadi bagian apa ini? Soal kerezekian. Soal kerezekian. Nah, ini rezeki pun ini berpasrah. Dalam artian bukan cuma sekedar istilahnya itu duduk diam, tapi juga harus berusaha, diiringi dengan ikhtiar, bukan cuma sekedar doa tapi juga diiringi dengan ikhtiar. Maksudnya gitu. Nah, ini sedikit pemahaman. Kira-kira pas apa enggak? Soalnya ini filosofi. Ya, gitu loh. Jadi filosofi antara raja, naga dengan raja. Nah, naga ini adalah bagian dari jiwa kita, raja juga jiwa kita. Jadi antara urusan dohir juga urusan batin, dan di situ dikuatkan dengan kepasrahan jiwa, supaya apa yang menjadi bagian dari kehidupan ini bisa akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan itu semua diiringi dengan usaha dohir juga batin, maksudnya juga usaha secara doa juga usaha secara batin, bukan cuma berserah diri, maksudnya gitu. Dan itu diiringi dengan kekuatan batin kita, terus hakul yakin sama Allah, supaya apa yang menjadi bagian kehidupan kita itu akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Dan itu tidak tergantung pada orang lain, itu kekuatan prinsip yang terkandung di dalam jiwa. Nah, niki badi yang sampeyan ini. Karena apa? Keteguhannya kuat. Saya loh Mas ini Mas. Bagus. Ini yang menjadi raja, naga dan raja. Ini ki asline jiwane jenengan ki ambak. Enak toh? Makanya ini saya suruh milih sendiri. Jadi terbalik saat kamu dibaca. Memang agak sedikit berbeda hari ini, ada kayak keraguan ini baca tarotnya Mas. Enggak seperti biasanya. Biasanya kan bagus Mas ini Mas. Bukan Mas, ini sudah maksimal Mas. Kalau menurut sampean kan memang kan auranya lain di alam luar, di alam liar. Karena gini Mas, kita melihat dari segala sesuatu apa yang kita lihat. Namanya kan lewat pancaran mata. Namanya Nur Muhammad yang menerangi. Sedangkan ini membaca diri sendiri, berarti kan introspeksi diri pada diri sendiri supaya akan menjadikan lebih baik. Nah, makanya di antara beberapa kartu ini tadi justru 3 ini yang masuk ini sudah bagus. Gitu loh Mas. Makanya di sini 2 ini pun masuk. Makanya sing niki kula sithik. Ngoten. Jadi aku ora tega. Aku enggak tega mesakne sampean. Nah, tak dongakne semoga wae sok dadi berkah lah sembarane. Nah, gitu loh. Nah, sing diwaca sing apik ae, sing elek ora usah. Gua adoh-adoh. Dari Mbak Riria mungkin ada perlu yang disampaikan. Jadi gini sepertinya memang maksud dan tujuannya ketika ada seseorang yang datang ke sini ingin tahu soal bambu atau ingin memiliki soal bambu, ketertarikan soal bambu, Pak Mbah Warno menyuruh memilih sendiri karena memang secara energi itu akan menuntun kita kepada suatu benda yang memang benda itu mencerminkan timbal balik dari energi kita. Ya, itu paham ya. Berarti ini kan positif. Itu memang nggak berlaku di bambu aja. Iya, nggak berlaku. Gitu. Nah, itu. Terus kalau ini masalah, kalau di sini andaikan ada orang yang ini memiliki, saya nggak tahu
Soalnya hati saya tidak mau melihat dari sisi orang. Mungkin setiap orang kalau melihat ini ya pasti seneng, kepingin gowo pasti. Kula nggih ngoten aja ket riyen jarene. Kayak betul itu. Soalnya gini Mbak Redi, jujur aja, bambu itu yang sudah masuk ke dalam museum itu sudah tidak bisa keluar. Itu. Soalnya ini kan dikaji supaya apa yang saya kaji itu ada wujudnya, ada bukti. Ini soalnya kitab. Seperti ini tadi, kalau nggak ada ini mungkin nggak ada ini, nggak ada pembicaraan. Nah ini loh maksudnya. Nah itu. Dan setiap orang itu selalu bergantian. Makanya berhubungan dengan nafsu 4. Nafsu 4 itu semua ingin mau menguasai, makanya gonta-ganti. Mungkin hari ini Mbak Rini nafsunya gini, Mas Budi gini, saya gini, semua ini beda-beda. Kalau nafsu itu kita itu semua sama, dalam arti kita itu pada waktu ini itu nafsu kita yang mutmain hanya menguasai, mungkin akan lebih baik dan lebih baik. Maksudnya gitu. Tapi ini kan gandeng-gandeng, ada yang nafsu supiahnya, sing males enek, sing api enek, sing rada pegel enek misalkan. Nah ini maksudnya gitu. Jadi disitulah letak perbedaan itu. Tapi ini bagus. Dari segi makna dari Nogorojo ini sudah jelas gitu. Jadi Mbak Rini itu punya prinsip kekuatan, punya prinsip jati diri yang kuat untuk menempuh segala sesuatu. Itu tidak terikat pada orang lain. Maksudnya gitu loh. Jadi pokoknya los, ini los, tapi sing penting orang rugi wong liya. Ku prinsipnya sampean gitu masalah. Iya dah. Nah, itu yang menjadi bagian kelebihane itu. Dan selalu berserah, pasrah, wis pokoknya manut wis gowo mrono-mrono. Tapi dia punya prinsip walaupun gitu loh. Maksudnya gitu. Karena apa? Semua itu yang kita tuju adalah keselamatan. Kan gitu. Karena raja itu yang dalam arti raja itu ada pada diri kita. Kita menjadi raja tidak mau dikuasai oleh orang lain. Maksudnya harus punya prinsip yang kuat, berpegang teguh pada pendirian. Ini sebenarnya tak baliknya nongone Mbak Riri. Kene sing ngeramal boleh jadi aku sing ngeramal. Tapi kan lain. Saya membaca bambu dari kepositifan. Supaya ya, solusinya ini loh Mbak. Hebatnya bambu itu ini loh. Solusinya itu justru malah memberikan semangat. Ya, ini kelebihannya bambu. Itu. Kalau jenengan bacanya nganggo tarot, bahwa bacanya nganggo bambu. Ya, dari pembicaraan Mbak Warno tadi, Mbak Riri ada yang satu yang terkesan. Karma. Karma. Ada sebab, ada akibat. Apapun yang kita pilih, pilihan itu akan kembalinya ke kita sendiri. Apapun pilihannya. Nah, kembali kepada jati diri. Nah, gitu. Tapi semua itu kita ambil yang positif. Karena di dalam sini bambu semua ini tidak ada yang negatif. Semua bambu di sini positif. Itu Mbak Rini. Itu hebatnya bambu. Karena apa? Deling, ngandelne pangeling, ngajine. Kalau ngaji deling nggak ada ngandele pangeling, berarti lek wis ngandele pangeling berarti eling marang ngersane Gusti Allah. Berarti kan positif. Nah, ini loh. Jadi wis pokoknya asik lah. Ngaji deling itu asik. Nggak ada istilahnya itu saling memojokkan atau menyinggung perasaan atau saling menjatuhkan, nggak ada. Jadi kita itu saling mengisi. Hebatnya bambu itu gitu loh. Misalkan sama ini gini Mas Budi milih lagi ini milih pun lain-lain nanti. Dan itu kembali kepada diri kita. Saya itu cuma penyampai, itu aja. Gitu. Jadi saya hanya menyampaikan. Di situ pasti misalkan ada jalan ruwet, pasti di situ ada jalan solusinya. Makanya setiap bambu itu pasti ada pasangan, gitu loh. Gitu. Nanti Mbak Riri tengok di channel saya Bambu Mengkeret. Nah, itu nanti tahu kajiannya bambu Junjung Derajat, bambu Songgobuwono, bambu Tumpang Sari, bambu Carang Sewu, Pate Lele, terus bambu apa itu Sabdo, di situ banyak. Nanti ditengok.
Itu insya Allah itu nanti bisa membantu itu. Tapi insya Allah Mbak Dewi kalau sudah melihat channel saya nanti insya Allah akan cepat tahu ini Mas. Kira-kira gitu Mas. Iya. Tahu Mas. Oh ternyata kajian Mbak Warno ini gini tuh Mbak. Ya itu nanti tahu itu akan membantu insya Allah. Itu. Jangan lupa di abangnya di Betul. ditutul apa Mang? Terus ditutul apa Bro? Subscribe. Oh. Ini baru ketemu tapi kan sudah akrab. Disitulah kehebatannya bambu deling ngandeli pangiling, kita itu sama, nggak ada bedanya. Tujuan mahasiswa itu cuma satu kok, Pak, sama kok tujuannya itu ingin menjadi hamba yang baik. Segitu aja. Ada lagi Kira-kira sampaikan. sudah. Oke, sedulur, gitu aja. Jangan lupa ya video ini di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa ditonton videonya Bambu Wongker karena di situ banyak kali kajian-kajian mengenai bambu ya. Dan buat sedulur semuanya yang ada di rumah, yang ingin datang langsung ke sini juga bisa langsung ke rumahnya Mbah Warno di Desa Karangan, Kecamatan Badekan. Oke, gitu aja sedulur. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.